Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 6. Kira-kira kita mau ngapain ya? Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang manajemen peserta didik. Materi pada pagi hari ini, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Alangkah baiknya kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, saya Fia Semistia Meilanda. Saya Denny Karol. Dan saya Salma Kedua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang materi manajemen peserta didik. Nah, materi ini terdiri dari 6 sumber. Yang pertama, ada pengertian peserta didik. Yang kedua, ada karakteristik peserta didik. Yang ketiga, ada pengertian manajemen peserta didik. Yang keempat, ada tujuan manajemen peserta didik. Yang kelima, ada fungsi manajemen peserta didik. Dan yang terakhir, ada ruang lingkup manajemen peserta didik. Sebelum masuk pada materi inti, yaitu manajemen peserta didik itu sendiri, kita perlu mengetahui apa sih pengertian dari peserta didik dan apa saja karakteristiknya. Untuk itu, mari kita bahas dari di slide selanjutnya. Pengertian peserta didik. Menurut KBBI, peserta didik atau murid itu diartikan seorang anak yang sedang berguru atau sedang bersekolah. Dalam perkembangannya, ada dua hal yang mendorong istilah peserta didik itu sendiri. Yang pertama, ada paradigma pergeseran, yang mana dulunya peserta didik itu sebagai objek, tetapi seiring berkembangnya zaman, peserta didik itu menjadi subjek. Yang kedua, dalam kenyataannya, seorang murid itu mencakup semua orang, baik itu anak-anak ataupun dewasa yang sedang belajar di pendidikan formal maupun non-formal. Selanjutnya itu ada karakteristik peserta didik. Ada 4 karakteristik peserta didik. Yang pertama, peserta didik merupakan individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas. Sehingga peserta didik yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas ini dikatakan makhluk yang unik yang ingin dikembangkan dan diaktualisasikan. Yang kedua, yaitu peserta didik merupakan individu yang ingin dikembangkan, yang sedang berkembang. Karena pada dasarnya, setiap peserta didik itu ingin berkembang dan memiliki fase dan proses yang berbeda-beda pada setiap tingkatannya. Yang ketiga, itu peserta didik merupakan individu yang memerlukan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Karena pada dasarnya, pada awal kelahirannya sampai masa-masa tertentu, seorang peserta didik atau manusia itu memerlukan bantuan orang lain atau bimbingan orang lain. Dan yang terakhir itu ada peserta didik merupakan individu yang memiliki kemampuan mandirian. Nah, pada karakteristik ini biasanya seorang anak itu memiliki kecenderungan kepada kemandiriannya, sehingga seorang guru itu ketika memberikan pengajaran itu harus berproses atau bertahap dan harus memberikan kebijaksanaan kepada seorang anak itu sendiri. Kita akan masuk pada materi inti, yaitu manajemen peserta didik. Nah, apa sih pengertian manajemen peserta didik? Manajemen peserta didik merupakan pencatatan dan pemberian layanan kepada peserta didik dari awal penerimaan sampai seorang peserta didik itu lulus dari lembaga pendidikan atau sekolah. Hakikatnya, manajemen peserta didik itu mencakup 2 hal. Yang pertama, manajemen peserta didik dan kegiatan-kegiatannya. Kedua, itu ada pendayagunaan kepemimpinan yang ada pada peserta didik. Nah, hal ini dilakukan untuk mengelola kegiatan-kegiatan yang melibatkan atau bersangkutan pada peserta didik. Teman-teman, mari kita lanjut materi selanjutnya, yakni tujuan manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik dibagi menjadi 2.
Yang pertama, tujuan manajemen peserta didik secara umum, dan yang kedua, tujuan manajemen peserta didik secara khusus. Nah, langsung saja. Yang pertama, tujuan manajemen secara umum. Apa sih tujuan manajemen peserta didik secara umum? Yakni mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran. Gimana sih caranya? Caranya kita simak di tujuan manajemen secara khusus. Nah, teman-teman, lanjut dengan tujuan yang kedua, yakni tujuan manajemen peserta didik secara khusus. Di sini tujuan secara khusus dibagi menjadi 4. Yang pertama, yakni menciptakan iklim sekolah yang tertib dan teratur. Gimana sih caranya? Di sini sekolah bisa membuat peraturan atau tata tertib untuk siswa, siswi, guru, karyawan, dan karyawati di sekolah. Contohnya, para siswa, siswi, guru, karyawan, dan karyawati diharapkan menggunakan pakaian yang sopan dan rapi sesuai aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, yakni mengoptimalkan perkembangan karakter. Gimana sih caranya? Nah, di sini siswa dapat mengambil keteladanan dari guru, orang tua, atau anggota masyarakat yang dapat menjadi panutan atau model positif bagi peserta didik. Ketiga, menyalurkan dan mengembangkan kecerdasan peserta didik. Nah, di sini para siswa dapat menyalurkan bakat dan minatnya tanpa ada gangguan apapun. Nah, ini juga harus didukung dengan yang keempat, yakni memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, di sini tadi kan sudah disebutkan. Yang ketiga, yakni menyalurkan dan mengembangkan kecerdasan peserta didik dengan bakat minat. Nah, bakat minat tersebut harus didorong dengan tujuan manajemen yang keempat, yakni memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, di sini sekolah harus memenuhi kebutuhan peserta didik dengan cara contoh. Bila ada jadwal pelajaran yang mengharuskan para siswa belajar di lab komputer, sekolah tersebut harus menyediakan lab komputer dan lain sebagainya. Seperti lagi contoh pelajaran olahraga yang harus di lapangan, dan sekolah tersebut harus memiliki lapangan yang sesuai dengan apa yang materi nanti diajarkan. Nah, teman-teman, mari kita lanjut materi selanjutnya, yakni fungsi manajemen peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, fungsi pengembangan individualitas peserta didik. Fungsi ini diharapkan dapat membuat peserta didik mampu mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak. Potensi-potensi ini meliputi kemampuan umum yakni kecerdasan, kemampuan khusus yakni bakat, dan kemampuan lainnya. Nah, fungsi yang kedua yakni fungsi pengembangan sosial peserta didik. Fungsi ini bertujuan agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan lingkungan sosial sekolahnya, dan dengan lingkungan sosial masyarakat. Fungsi ini berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Fungsi yang ketiga, yakni fungsi pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Fungsi ini bertujuan agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Kesejahteraan demikian sangat penting karena dengan demikian ia akan turut memikirkan kesejahteraan teman sebaya. Lanjut, fungsi yang keempat yakni fungsi penyaluran dan pengembangan bakat dan minat. Nah, di sini fungsi ini bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan bakat dan minatnya yang ada di dalamnya atau di dalam diri mereka. Penyaluran dan pengembangan bakat dan minat peserta didik dapat menciptakan kemungkinan untuk mengembangkan diri secara optimal. Fungsi yang terakhir atau fungsi yang kelima yakni fungsi penyaluran aspirasi. Fungsi ini diharapkan dapat membantu peserta didik untuk menyalurkan hobi, kesenangan, dan minat.
Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu bagian yang tak terpisahkan dari manajemen sekolah. Jadi bagian yang tak terpisahkan dari manajemen sekolah ini yaitu semua hal yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan sebuah sekolah. Jadi semua bagian tersebut harus diatur dengan baik agar tujuan utama dari pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Lanjut yang nomor 2, yaitu ada bentuk kegiatan haruslah bersifat mendidik. Artinya semua kegiatan di sekolah harus memberi manfaat bagi peserta didik atau siswa untuk belajar dan berkembang. Lanjut yang nomor 3, prinsip ketersediaan peserta didik, di mana setiap siswa memiliki hak untuk memperoleh akses pendidikan tanpa diskriminasi apapun. Dan yang nomor 4, ada prinsip kemandirian, di mana peserta didik itu diajarkan mandiri dan bertanggung jawab atas diri sendiri. Dan yang nomor 5, yaitu ada prinsip mempersatukan. Artinya seluruh anggota komunitas sekolah itu harus bekerja sama dan saling mendukung. Demi apa? Demi untuk mencapai tujuan bersama yang ada di dalam sekolah tersebut. Dan yang terakhir yaitu nomor 6, yaitu ada prinsip fungsional, yang dimana semua aspek dalam manajemen sekolah harus berfungsi dengan baik agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif. Oke, kita lanjut ke ruang lingkup manajemen peserta didik ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada analisis kapasitas atau daya tampung sekolah. Nah, ini sangatlah penting agar kualitas pendidikan tetap terjaga dan tidak terjadi kelebihan siswa. Nah, sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 17 tahun 2017 mengatur jumlah peserta didik dalam satu kelas itu. Yang pertama ada SD. SD ini berisi dengan 20 sampai 28 peserta didik. Terus dilanjut dengan SMP dengan 20 sampai 32 peserta didik. Nah, dilanjut dengan SMA dengan 20 sampai 36 peserta didik, dan dilanjut dengan SMK dengan 15 sampai 36 peserta didik. Terus dilanjut dengan SDLB dengan maksimal 5 peserta. Terus untuk SMPLB dan SMALB dengan maksimal 8 peserta. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu ada prosedur penerimaan siswa baru dengan dimulai pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru atau yang biasa kita sebut dengan PPBD, yang mengatur seluruh proses penerimaan siswa. Nah, calon siswa mendaftar sesuai persyaratan yang ditetapkan setelah pengumuman dengan melalui poster atau website sekolah. Terus dilanjutkan dengan seleksi yang dimana dilakukan untuk menentukan calon siswa yang diterima. Nah, terus pengumuman resmi tentang siswa yang diterima kemudian dibuat. Terus calon siswa yang diterima harus melakukan registrasi. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu ada orientasi. Peserta didik ini juga harus melakukan kegiatan awal seperti orientasi, kunjungan ke fasilitas sekolah, dan pertemuan dengan guru-guru dan staf administratif. Untuk apa? Untuk memperkenalkan lingkungan baru sehingga dapat beradaptasi dengan baik dalam proses pembelajaran.
Nah, untuk ruang lingkup yang keempat itu ada penempatan. Pada penempatan peserta didik ini terdapat dua pandangan, yaitu yang pertama, siswa akan lebih aktif apabila siswa yang pandai itu dikelompokkan dengan siswa yang pandai dalam satu kelas. Pandangan yang kedua itu adalah dalam satu kelas, siswa yang pandai itu dicampur dengan siswa yang kurang pandai. Tapi ini akan berdampak kepada seorang guru, di mana seorang guru tersebut dituntut harus bersabar dan bijak dalam memberikan layanan kepada peserta didik. Strategi yang selanjutnya yaitu ada pembinaan dan pengembangan. Pembinaan dan pengembangan itu berupa kegiatan akademik dan akademik. Nah, yang pertama itu ada kegiatan akademik. Kegiatan akademik itu dilakukan dengan cara mengatur waktu pembelajaran yang efektif, yaitu antara jam reguler dan jam tambahan. Dua, itu menyiapkan kegiatan penunjang akademik di luar jam reguler, yaitu diisi dengan bimbel atau kelas tambahan. Nah, yang ketiga itu melakukan tindakan observasi. Yang keempat itu memperhatikan pertimbangan jurusan untuk kelas berikutnya. Yang kelima yaitu peningkatan nilai akademik, dan yang terakhir itu menyeimbangkan pembinaan kegiatan akademik dengan non akademik. Untuk yang selanjutnya itu ada kegiatan akademik. Kegiatan non akademik ini mengarah pada kecakapan hidup yang meliputi kecakapan individu, kecakapan sosial, kecakapan kejiwaan. Yang keempat ada keterampilan intelektual, dan yang terakhir ada pembinaan kepemudaan. Ruang lingkup manajemen peserta didik yang keenam yakni pencatatan dan pelaporan. Nah, pencatatan dan pelaporan ini berfungsi untuk peserta didik agar mengetahui kemajuan belajarnya. Apakah peserta didik sudah memenuhi tingkat belajar yang diterapkan atau belum? Nah, selain itu, pencatatan dan pelaporan ini dimulai sejak peserta didik diterima di sekolah sampai dengan tamat sekolah atau dinyatakan lulus. Nah, selanjutnya yang ketujuh yakni evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik merupakan kegiatan menilai proses dan hasil belajar peserta didik itu sendiri. Nah, evaluasi hasil belajar peserta didik ini memiliki tujuan secara umum. Yang pertama, yakni mengumpulkan data-data kemajuan peserta didik. Yang kedua, memungkinkan pendidik untuk menilai aktivitas dan pengalaman yang didapat. Yang ketiga, menilai metode mengajar yang digunakan. Yang nomor 8 yaitu ada mutasi peserta didik. Mutasi peserta didik ini terjadi saat siswa pindah sekolah, yaitu ada dua jenis, yaitu mutasi intern dan mutasi ekstern. Dan mutasi ekstern ini terjadi saat siswa pindah ke sekolah di luar wilayah tempat tinggalnya. Sedangkan mutasi intern terjadi saat siswa hanya pindah ke sekolah di daerah atau wilayah tempat tinggalnya. Dan yang nomor 9 yaitu ada kelulusan. Kelulusan ini tahap akhir dalam manajemen peserta didik. Alumni merupakan modal sosial yang penting bagi sekolah dalam kemajuan dan pengembangan serta membantu meningkatkan reputasi dan kredibilitas sekolah. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya